Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini Bapak Ibu, saya akan membuktikan bahwa gelar yang berderet-deret dari seorang pendeta itu gelar teologi, itu tidak akan pernah bisa memahami Alkitab. Itu hanya kesombongan saja. Ini saya akan buktikan dari seorang pendeta Pendeta itu yang namanya itu mulai tersohor sejak ada seorang katanya mualaf yang menjelek-jelekan Kristen. Lalu pendeta ini mengambil kesempatan dari satu tempat ke tempat yang lain tuh. Katanya itu mencari-cari, ingin ketemu dengan mualaf itu untuk mencek gitu. Nah, pendeta ini sebelumnya ini sebagai pendamping dari seorang pendeta juga, si Boaz, yang selalu senang berdebat-debat gitu ya. Ini si siapa? Ini sama-sama dari itu. Pendeta Tritunggal yang dari Calvinis, temennya si mampet tuh. Berteman sama mampet lah otaknya. Yang sebab bukan Yesus, ya mana bisa mengerti Alkitab. Iya kan? Sama mereka tuh berlaku ya kan, yang bisa mengerti Alkitab kan hanya penyembah Yesus. Sehingga Lukas 24 ayat 45 itu berlaku bagi penyembah Yesus. Otaknya dibukakan sehingga mengerti kitab suci. Begitu. Saya akan jelaskan ya. Saya mendapatkan sebuah tayangan video di YouTube dari pendeta anaknya sendiri itu namanya anaknya sendiri. Tapi anak sendiri yang tadi yang dari Indonesia bagian timur, bukan anaknya sendiri yang dari Jawa, bukan. Dia mengatakan dalam suatu tayangannya ini seakan-akan dia ini seperti apa gitu ya. Karena ada seorang pendeta yang menjelaskan bahwa Yesus saat ini adalah Roh Kudus, begitu kan. Nah, lalu pendeta ini ngamuk-ngamuk. Si siapa? Ya kelihatannya enggak, kelihatannya bahasanya halus. Tetapi dia memberikan sebuah pertanyaan. Nah, sebelum saya sampai ke sana saya ingin katakan begini. Kalau semua orang ditanya, orang Kristen yang mengaku Kristen, apakah Allah itu Maha Hadir? Langsung tuh dijawab, oh iya, omnipresent. Pokoknya omnipresent deh, yang artinya itu Allah Maha Hadir. Tapi kalau ditanya ayatnya mana, bingung. Yang mana ayatnya bingung. Nah ini saya catat Allah Maha Hadir yang ada di mana? Ayat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Perjanjian Lama di Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masa akan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Lalu di Perjanjian Baru di Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Gak ada yang tersembunyi. Itu bukti Allah Maha Hadir. Ya kan? Nah, coba perhatikan. Pada saat pendeta ini bertemu dengan Matius 3 ayat 16, dia bingung. Ini Matius 3 ayat 16 pada saat Yesus dibaptis Sesudah dibaptis, ayat 16 Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sudah langsung cepat-cepat. Ini apa? Oh ini bukti Allah itu Tritunggal. Kok
ada anakku, ada suara anakku, berarti itu Bapa. Gitu kan? Saudara tahu, Yohanes 5 ayat 30 mengatakan apa? Yohanes 5 ayat 30. Saya catat nih. Saya selalu bersama Alkitab. Ya. Yohanes 5 ayat 37. Ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tuh, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Bapak nggak bisa berbicara. Tahu ngomong lagi, tapi kan itu ada seperti burung merpati. Itu Roh Kudus. Itu juga ada Yesus. Berarti ada 3. Kau pikir yang dibaptis itu Allah, Yesus itu Allah saat itu. Allah dibaptis Allah gitu. Karena kan pemahamanmu, Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Begitu kan? Tapi anehnya dikemas, tetapi satu Allah. Makanya saya bilang ini sesuatu yang kacau. Nanti saya jelasin kenapa kacaunya lagi ya. Ini aja dia sudah bingung. Kalau Allah itu omnipresent, ya. Kalau Allah itu maha hadir, ya, dia bisa ada di 1000 tempat di Jakarta, dia bisa ada 1000 tempat di dunia ini, ya. Ada di Jawa, ada Sumatera, ada di mana lagi, Papua, ada di Amerika, ada di Belanda, ada di Kutub. Ya, pada saat orang berseru memanggil namanya, ya, saat itu juga dia hadir di sekian banyak tempat. Kalau Allah itu, roh Allah itu ada pada Yesus, Yesus kan firman. Ini awalnya firman yang adalah Allah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Ya kan? Dia itu bukan Allah, lahir dari Maria. Masa yang lahir dari Maria Allah? Itulah makanya jadi sasaran tembak. Allah kok katanya bisa makan, Allah kok bisa gentar, Allah kok bisa, ya akhirnya Allah kok bisa mati. Allah apaan yang mati? Yang lain itu manusia. Ya, manusia itulah yang dibaptis, bukannya Allah. Masa lagi, udah itu dibaptis sama Yohanes lagi Allahnya. Lebih tinggi Yohanes dong. Aduh, kacau bener. Ini kacau Tritunggal nih, kacau deh. Ya. Tadi saya bilang apa? Kita mengatakan apa? Bapak tidak bisa berbicara. Yang bisa berbicara siapa? Roh Kudus. Nah, bingung kan Roh Kudus kan? Gak diajarin sih. Gak dibaca Alkitab sih. Baca Alkitab. Yo, Roh Kudus itu berbicara di mana sih, Pak? Nih, saya tunjukkan ayatnya nih. Saya catat di kisah. Saya ingat kisah ya. Tapi ayatnya biar jelas ya. Kisah 16 ayat 6 dan 7. Ya. Oh. Atau saya undur dulu sedikit ya. Di kisah 13 ayat 2. Ya, untuk penekanan Roh Kudus itu berbicara ya. Di kisah 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Roh Kudus berbicara. Bapak nggak bisa berbicara. Kenapa Bapak? Karena Bapak itu adalah kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Yesus itu kan Bapak yang kekal. Ya Yesaya 9 ayat 5. Yesus itu adalah Bapak yang kekal. Pada saat Roh Allah ada padanya itu, ya. Pada saat firman Allah menjadi firman itu yang adalah Allah menjadi manusia, ya. Roh yang di surga itulah yang dipanggil Bapa. Itu Bapa kiasan Yesus. Setelah Bapa yang kekal ini yang adalah Yesus ya, mati, bangkit dan naik ke surga, ya, setelah melakukan tugasnya itu ya, misi kudusnya itu ya. Dia kembali ke posisinya sebagai Allah. Nah,
sebutan Bapa kiasan yang ada di surga itu selesai. Selesai. Itu yang dimaksud dengan Bapa kiasan. Bingung kan? Bingung. Karena Tritunggal tidak pernah mempelajari ini. Tidak, yang dipelajari itu buku-buku apa tuh, buku Bapak gereja. Karena namanya nggak ada di Alkitab. Buku-bukunya itu bukan firman Allah. Cobalah memahami seperti itu. Nah sekarang terbukti kan bahwa pendeta Tritunggal yang Calvinis itu yang gelarnya berderet-deret itu memberikan pertanyaan bodoh. Kalau Yesus itu adalah Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu adalah Yesus, bagaimana mungkin Yesus dibaptis Yesus, Yesus turun ke atas Yesus, koplak. Yang dibaptis adalah manusia, bukannya Allah. Nah, saya ulangi lagi. Kan pendeta koplak gitu, nggak memahami konteks waktu. Kalau dia memahami ya, bahwa Yesus yang manusia itu ya sebagai Allah, nih saya kasih ayat ini. Dari 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Nih perhatikan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Jelas. Jadi kalau dia mengatakan bahwa yang dibaptis itu adalah Allah, ini ayatnya pentok. Dia tidak memahami bahwa yang dibaptis itu adalah manusia. Manusia Yesus. Masa sih yang lahir dari Maria Allah? Terbukti ya Bapak Ibu ya. Gelar yang berderet-deret itu dari pendeta Tritunggal itu ya. Sarjana teologi, master teologi, apalagi dokter teologi. Tuh bukti bahwa mereka tidak memahami Alkitab. Saya buka itu YouTube-nya. Maka akan terlihat dia pikir dia pintar padahal dia sedang menelanjangi kebodohannya. Iya kan? Nah sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, sudahlah buang itu semua. Bapak Ibu berdoalah, minta sama Yesus ya, untuk dibukakan pikiran sehingga Bapak Ibu mengerti kitab suci dan sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Ya, Allah yang dahulu ada dan sekarang pun ada dan tetap akan ada. Allah segala masa, sebelum segala abad, Allah sampai selama-lamanya. Alfa Omega. Kiranya pembuktian saya ini bisa membuat Bapak Ibu mulai berpikir ya, bahwa meninggalkan Tritunggal itu. Tritunggal ada sampah, kebohongan semua itu. Itu adalah doktrin manusia. Allah Esa itu bukan doktrin. Allah Esa adalah kebenaran Alkitab. Kebenaran itu adalah Yesus. Amin. Yohanes 17 ayat 17. Jadi sudahlah. Tinggalkan semua doktrin, kembali ke Alkitab. Shalom.